Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Ardi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh fosfor dan nitrogen terhadap berat kering tajuk legum sepubescens menggunakan uji rancangan acak lengkap. Anggota kami terdiri dari Sydney Ilmatun Nurrohma dengan NIM belakang 012, Mutia Catur Karisma Putri dengan NIM belakang 028, saya sendiri Audrey Regina Cayani dengan NIM belakang 070, dan Abednego Siombing dengan NIM belakang 095. Daftar isi kami terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi bab yang pertama adalah latar belakang. Jadi secara umum di Indonesia terdapat dua jenis pakan untuk ternak ruminansia, yakni rumput dan legum. Legum yang populer di kalangan peternak, salah satunya adalah legum berjenis Centrosema pubescens. Menurut pendapat Gold, legum Centrosema pubescens ini memiliki kandungan sebagaimana tertera pada presentase berikut. Ada 23,6% protein kasar, 31,7% serat kasar, abu sebesar 8,2%, lemak kasar 3,6%, dan sisanya BETN sebesar 32,9%. Kandungan dari legum yang cukup tinggi membuat legum ini dinilai lebih bernutrisi bagi ternak jika dibandingkan dengan rumput. Next. Nah, perlu kita ketahui bahwa legum itu mampu tumbuh dengan baik di tanah berjenis ultisol, sebagaimana tanah ultisol ini tersebar luas di Indonesia dengan sebaran 25% dari seluruh total dataran di Indonesia. Kelemahan tanah ultisol ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki pH yang relatif rendah, kejenuhan asam dan basanya rendah, kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesiumnya itu sedikit, serta dia memiliki tingkat aldehyde yang tinggi. Menurut pendapat Hanafiah, unsur hara fosfor itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak setelah unsur hara nitrogen, sebab ia berfungsi untuk menunjang pertumbuhan akar dan sistem perakaran, serta ia juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan pada titik tumbuh. Sementara itu, unsur nitrogen memiliki peran untuk merangsang pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah anakan, ataupun merangsang titik tumbuh. Nah, berdasarkan latar belakang seperti manfaat legum yang lebih baik dari rumput dan juga legum mampu tumbuh dengan baik di tanah berjenis ultisol, dan juga kelemahan tanah ultisol, maka dilakukan penelitian dengan menambahkan pupuk nitrogen dan juga pupuk fosfor pada tanah ultisol, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas legum yang ditanam. Oleh karena itu, kami melakukan analisis apakah terdapat pengaruh pemberian fosfor dan nitrogen terhadap berat kering tajuk si pubescens. Baik, untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor memiliki pengaruh terhadap berat kering tajuk legum C. pubescens, dan tujuannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor memiliki pengaruh terhadap berat kering tajuk legum pubescens. Selanjutnya ada manfaat. Sebagai tanaman informasi bagi masyarakat, peneliti, dan kalangan akademik tentang penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor terhadap berat kering legum C. pubescens. Next. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Yang pertama kami membahas tentang legum si pubescens itu sendiri. Jadi legum si pubescens ini merupakan salah satu jenis tanaman hijauan yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dan ia termasuk dalam subfamilia Papilionaceae dari famili Leguminaceae. Legum si pubescens ini berasal dari Amerika Serikat, namun ia telah dikembangkan dengan baik di daerah tropis dan subtropis seperti di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Rexo Hadiprojo pada tahun 1985. Adapun gambaran dari legum si pubescens ini sendiri dapat dilihat dari gambar yang tertera berikut ini. Jadi ciri-cirinya dia memiliki 3 helai daun, lalu bunganya berwarna violet, ada putih-putihnya sedikit, dan dia ini tumbuh dengan merambat. Baik, manfaat nitrogen terhadap tanaman. Kandungan unsur hara nitrogen di dalam pupuk urea memiliki peran
dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu membuat tanaman lebih hijau segar, serta berperan penting dalam proses fotosintesis tanaman. Dan manfaat fosfor terhadap tanaman. Unsur fosfor berfungsi untuk membentuk albumin, merangsang pertumbuhan akar, memperkuat batang, merangsang pembentukan bunga, buah, dan biji. Ketersediaan unsur fosfor memacu kecepatan tumbuh-tumbuhan karena fungsi unsur fosfor dalam pembelahan sel tanaman. Next. Rancangan acak lengkap sendiri ini definisinya merupakan jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberi perlakuan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Nah, RAL sendiri adalah rancangan yang paling sederhana. RAL sangat sesuai apabila digunakan untuk penelitian laboratorium atau percobaan yang menggunakan materi yang relatif homogen. Keuntungan menggunakan RAL sendiri yang pertama, dana perancangan percobaan mudah dibuat, analisis statistik terhadap unit percobaan sederhana, dan sangat fleksibel dalam hal jumlah penggunaan, perlakuan, serta pengulangan. Nah, selain keuntungan, RAL juga memiliki kerugian, yaitu semakin banyak perlakuan yang diuji coba, semakin sulit pula usaha untuk menyediakan unit percobaan yang homogen. Oleh karena itu, rancangan model ini hanya cocok untuk rancangan dengan jumlah perlakuan yang pengulangannya relatif sedikit. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Pengujian normalitas data dapat diuji dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan lain-lain. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk uji homogenitas variansi. Di antaranya ada uji Hartley, uji Cochran, uji Levin, dan uji Bartlett. Next. Pada bab 3, jenis dan sumber data, data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Nitrogen dan Fosfor terhadap Berat Kering, Kandungan Nitrogen dan Fosfor Legum Tropis Merambat, yang disusun oleh Nurmala Sari Lubis, mahasiswa S1 Peternakan Universitas Jambi tahun 2017. Data ini diperoleh peneliti melalui penelitian yang dilaksanakan di Rumah Kaca dan Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi yang dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2016. Untuk populasi dari sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Populasinya berasal dari seluruh jenis legum tropis merambat yang terdapat di Rumah Kaca dan Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Sementara sampel yang digunakan adalah legum tropis merambat jenis Centrosema pubescens. Untuk rancangan penelitiannya, penelitian ini menggunakan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 kali perulangan terhadap legum C. pubescens dengan perlakuan yaitu perlakuan P1. P1 ini merupakan pupuk urea 300 kg per hektar area atau setara dengan 135 kg natrium. Untuk P2 yaitu pupuk TSP 200 kg per hektar area atau setara dengan 40,2 kg fosfor, dan untuk P3 yaitu pupuk urea yang dicampurkan dengan pupuk TSP dengan jumlah pupuk urea 300 kg per hektar area dan pupuk TSP 200 kg per hektar area. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang akan diamati pada penelitian ini adalah hasil berat kering tajuk legum C. pubescens sebagai variabel endogen dan pemberian jenis pupuk sebagai eksogen. Metode yang kami gunakan untuk menganalisis data ini adalah uji ANOVA 1 arah model rancangan acak lengkap.
Nah, jika didapatkan nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima pada level nyata alfa, artinya perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon yang diamati. Begitu pula sebaliknya, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak pada level nyata alfa, artinya perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon yang diamati. Ini merupakan contoh tabel ANOVA model rancangan acak lengkap. Untuk data penelitiannya sendiri yaitu telah disajikan di tabel ini. Di tabel ini ada perlakuan yaitu 3 kali perlakuan dan 3 kali ulangan. Dari tabel di samping merupakan hasil dari pengamatan yang dilakukan kepada berat kering tajuk legum cepubescens setelah diberi 3 kali perlakuan yaitu P1, P2, dan P3. Next. Nah, uji yang pertama kami lakukan adalah uji normalitas. Jadi pertama kami menentukan hipotesisnya sebagai berikut. H0-nya adalah data berdistribusi normal, sementara H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Setelah kami lakukan pengujian dengan software SPSS, kami peroleh output sebagai berikut. Jadi nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov-nya adalah 0,107, N sama dengan 9, ini karena data yang kami jumlahkan, data yang kami masukkan adalah 9. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,2. Apabila dilihat dari nilai signifikansi 0,2 pada berat legum setelah intervensi, nilai signifikansinya itu lebih besar daripada alfa 5%. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diputuskan bahwa terima H0 dan disimpulkan distribusi data yang kami uji bersifat normal. Oke, selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Metode untuk mengetahui homogenitas variansi pada data penelitian ini menggunakan uji Levene atau Levene test dengan bantuan software SPSS dengan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05. Hipotesis pengujian ini adalah H0, yaitu varians data homogen, dan H1, varians data heterogen. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai p-value sebesar 0,298. Nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka hasilnya adalah terima H0, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variansi data penelitian ini adalah homogen. Next. Selanjutnya kita melakukan analisis uji RAL. Kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama H0, tidak ada pengaruh penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor terhadap berat kering legum cepubescens, dan H1-nya ada pengaruh penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor terhadap berat kering legum cepubescens. Nah, setelah kita analisis menggunakan software SPSS, diperoleh output sebagai berikut. Nah, nilai p-value-nya adalah 0,270. Nah, jika nilai p-value-nya 0,270 lebih dari 0,05 atau 5%, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak. Artinya tidak ada pengaruh penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor terhadap berat kering legum cepubescens. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari analisis yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Kesimpulannya yang pertama, data berat kering tajuk sesudah pemberian pupuk nitrogen dan fosfor itu berdistribusi normal. Yang kedua, uji Levene menunjukkan bahwa varians data pada penelitian ini bersifat homogen. Yang ketiga, hasil analisis data dengan metode RAL menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh penggunaan pupuk nitrogen dan fosfor terhadap berat kering tajuk cepubescens. Untuk saran penelitian ini yaitu bisa dijadikan dasar rujukan untuk penelitian berikutnya dengan sampel yang berasal dari jenis pupuk lain dan dengan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap berat kering legum cepubescens. Berikut daftar pustaka yang kami lampirkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.